Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Kembali lagi di pembelajaran kimia. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang soal-soal larutan penyangga. Beberapa soal tambahan mungkin ya, tambahan latihan dari yang pekan sebelumnya. Langsung saja ke soal nomor 1. Larutan penyangga ditunjukkan oleh larutan titik-titik. Ini mah bisa dong ya. Jadi ingat-ingat pada prinsipnya yang namanya larutan penyangga, perubahan pH-nya gimana? Nggak terlalu jauh. Kenapa? Karena yang namanya penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH-nya ya. Dapat mempertahankan pH. Nah, oke deh, langsung kita cari ya. Yang mana nih yang merupakan larutan penyangga? Larutan P dari 4,5 ke 3,0 udah turun 1,5 ya, bukan penyangga. Larutan Q dari 5 ke 3,0 bukan penyangga. Nah, sepertinya larutan R nih. Dari 6 ke 5,8 turunnya sedikit ya. Nah, benar. Jadi larutan R termasuk penyangga. Kemudian larutan S 8,5 ke 7,7. Iya sih cuma turun 0,8, tapi dari 8,5 ke 9,7 nya ini udah cukup jauh ya, jadi dia bukan penyangga. Kemudian larutan T dari 9 ke 8,9, dari 9 ke 9,2, dan dari 9 ke 9. Nah, ini dia ya yang perubahan pH-nya cukup kecil, jadi ini dia adalah penyangga. Maka nomor 1 jawabannya adalah yang R dan juga T. Maka jawabannya adalah opsi E, seperti itu. Yang selanjutnya, pasangan reaksi yang membentuk larutan penyangga adalah titik-titik. Nah, ini kalian harus ngecek satu persatu ya, yang mana yang merupakan larutan penyangga. Direaksikan terus cari yang mana yang merupakan penyangga dengan ciri asam lemahnya harus bersisa. Yang mana nih? Oke, kita coba yang A dulu ya. CH3COOH ditambah NaOH menjadi apa? Pasangkan CH3CONa ditambah H2O. Oke, mula-mula bereaksi sisa. Mula-mulanya kalikan. Jangan lupa mol rumusnya adalah molaritas dikali volume. Ya, kalikan ke sini, berarti berapa tuh? 5 milimol, kemudian NaOH-nya kalikan juga. Berapa tuh? 1 ya? 10 ya? Ya, 10 milimol. Nah, oke, kalau seperti ini berarti reaksi pembatasnya yang 5 ya? Oke, 5. Maka kalau seperti ini berarti nah gitu ya. Di sini kita bisa lihat bahwa justru basa kuat yang bersisa ini. NaOH adalah basa kuat ya. Jadi jawabannya bukan yang A, karena ini basa kuat bersisa. Jadi bukan konsep penyangga. Cari yang asam lemahnya bersisa. Yang mana nih kira-kira? Coba dilihat-lihat angkanya. Yang C sepertinya ya. Coba kita lihat. Kalau kita cek yang C, opsi C ya. Oke. Sama caranya seperti tadi, CH3COOH ditambah NaOH menjadi CH3CONa ditambah H2O. Dikalikan antara konsentrasi dengan volumenya. Kalikan ya. Kalikan. 0,2 kali 100 berapa tuh? 20 milimol ya. Terus
NaOH-nya 0,1 kali 100 10 milimol. Ini belum ada. Kemudian nah, yang bereaksinya berarti fraksi pembatasnya berapa nih? 20 apa 10? Yang lebih kecil akan berperan sebagai fraksi pembatas. Sebelah kiri berkurang, sebelah kanan bertambah ya. Oke deh, kalau gitu berarti nah, di sini sisa 10 milimol. NaOH-nya habis. Di sini ada 5 milimol, di sini juga kok 5, maaf. 10 ya harusnya. Nah, di sini ada 10 milimol. Oke deh, yang ini CH3COH adalah asam lemah, kemudian ini adalah garam. Maka ya sudah, komponen ini membentuk penyangga asam. Maka jawabannya adalah yang C. Seperti itu ya, semoga bisa. Lanjut ke soal yang berikutnya. Sebanyak 100 ml NH4OH 0,5 molar dicampurkan dengan 200 ml NH4 2 kali SO4 0,5 molar. pH campurannya adalah titik-titik. Oke deh. Di sini identifikasi dulu. NH4OH basa atau asam? Basa. Basa lemah, basa kuat, basa lemah. Oke. Kemudian identifikasi yang berikutnya, NH4 2 kali SO4. Asam, basa atau garamnya? Nah, ini udah stipe, lihat tuh. Udah stipe kan? Oh ya udah, berarti ini adalah garamnya ya. Oke deh, jadi ini tidak perlu di MBS, tapi langsung masuk saja ke rumusnya. Basa lemah dan garamnya berarti membentuk penyangga basa. Maka rumusnya adalah apa? Konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali mol basa lemahnya dibagi mol garam. Nah, yang di sini soal ini kepake nih ada N-nya. Nah, kenapa N-nya emang berapa? Nanti aku contohin jadi gini. NH4OH berarti kan dia itu kalau kita ionisasi ada apa? Ada NH4+ dan ada OH-. Kemudian kalau NH4 2 kali SO4 kita ionisasi. Oke. NH4 kemudian jika NH4 2 kali SO4 kita ionisasi, itu menjadi apa? Lihat ada berapa buah NH4 nya? Ada 2, jadi 2 NH4 plus ditambah SO4 2 minus. Maka di sini terlihat ion dari basa lemahnya gitu ya, asam konjugasinya tuh ada berapa buah? Ada 2 gitu ya. Nah, jadi nanti N-nya adalah 2. Kita masukkan ya ke angkanya. Kb ke perhitungannya, mohon maaf. Oke. Berapa tuh Kb-nya? Kb-nya diketahui 10 pangkat negatif 5. Mol basa lemahnya ingat-ingat yang dimasukin konsentrasi kali volume 0,5 dikali 100 dibagi 0,5 kali 200 dikali N-nya 2. Itu ya. Nah, oke deh, yuk kita coret. Coret. Maka dapat hasilnya berapa dong? 1/4 ya. Ya enggak? 1/4 kali 10 pangkat min 5. Ini kan ada 2 kali 2 kan? Lalu gimana dong? Ya udah dibereskan ke sini ya. Berarti konsentrasi OH-nya 1/4-nya berapa? 0,25 ya, dikali 10 pangkat min 5. Atau boleh nggak kalau dijadikan 2,5? Boleh banget. 2,5 kali 10 pangkat negatif 6. Oke deh, yang pertama kita dapat adalah nilai POH. POH sama dengan min log OH min log 2,5 kali 10 pangkat min 6. Berarti POH-nya adalah 6 min log 2,5. Belum beres, yang ditanyain bukan POH tapi pH. Ingat-ingat lagi konsepnya, pH ditambah POH akan sama dengan 14. Maka mencari pH tinggal 14 dikurangi POH-nya 6 min log 2,5 gitu. 14 dikurangi 6 8 min kali min plus log 2,5 gitu ya.
Jadi jawabannya adalah yang B. Seperti itu. Baik, yang selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 4. Ke dalam 400 ml CH3COH 0,1 molar dengan pH sama dengan 3 dimasukkan CH3CONA sehingga volumenya menjadi 500 ml. pH campuran tersebut menjadi 5-2. Molaritas larutan CH3CONA yang ditambahkan adalah titik-titik. Kita identifikasi dulu apakah ini membentuk penyangga atau sudah terbentuk penyangga. Kalau kita lihat di sini CH3COH adalah sebagai apa? Asam lemah ya. Kemudian CH3CONA asam, basa atau garam? Ya, dia adalah garam. Berarti asam lemah dan garamnya berarti ini sudah membentuk penyangga asam. Kita butuh data apa? Ka, tapi nggak ada nih Ka-nya. Gimana dong? Kita bisa dapat dari sini nih. pH-nya sama dengan 3 berarti konsentrasi H plusnya sama dengan 10 pangkat negatif 3 ya. Oke. Nah, setelah itu jadi ini ada beberapa rumus yang bakal dipakai nih kayaknya. Kalau konsentrasi H plus itu kalau asam lemah rumusnya Ka kali Ma. 10 pangkat min 3 sama dengan akar dari Ka-nya nggak tahu berapa, molaritasnya 0,1 alias 10 pangkat min 1. Kalau akarnya mau hilang maka kedua ruas dikuadratkan. Nah gitu ya, kalau dikuadratkan berarti akarnya hilang. Nah berarti kita bisa dapat Ka-nya sama dengan 10 pangkat negatif 5. Dapat ya. Kemudian kita akan mengubah pH yang ini nih. pH penyangganya itu sama dengan pH sama dengan 5-log 2. Kalau kita ubah menjadi konsentrasi H+, berarti bilangan berpangkatnya berapa ya? 2 kali 10 pangkat negatif 5. Oke deh, kita masuk ke dalam rumusnya penyangga. Konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol CH3COH sebagai asam lemahnya ya, dibagi mol CH3CONA sebagai garamnya. Baik, masukkan 10 pangkat min 5, molnya dikalikan ya antara mol, jangan lupa molaritas kali volume. 0,1 kali 400 ya, aku tulis di sini 0,1 kali 400 dibagi lagi katanya dimasukkan CH3CONA sehingga volumenya menjadi 500. Awalnya 400 menjadi 500. Berarti volume CH3CONA yang ditambahkan adalah 100. Tapi kita nggak tahu nih berapa konsentrasinya. Jadi konsentrasi dari CH3CONA atau molaritasnya kita misalkan X ya. Molaritas si CH3CONA-nya kita misalkan X. Berarti di sini X ya. X dikali volumenya 100 ml. Oke deh, kita coba dulu ya. Ada yang bisa dicoret? Ya, coret. Lalu dapat deh berapa tuh, kalikan 2X sama dengan 0,1 kali 4 berarti berapa? 0,4, maka X-nya sama dengan 0,4 dibagi 2, 0,2 molar ya. Dapat jawabannya adalah yang B seperti itu. Ke soal yang berikutnya, nomor 5, apabila larutan basa NH4OH 0,1 molar direaksikan dengan larutan asam 0,1 molar sehingga membentuk larutan penyangga dengan pH sama dengan 9, maka perbandingan volume NH4OH dan HCl yang direaksikan adalah titik-titik. Diketahui Kb NH4OH-nya adalah 10 pangkat negatif 5. Gimana nih? Coba kita lihat. NH4OH, asam apa? Basa. Lebih spesifik, basa kuat, basa lemah. Basa lemah. Kemudian HCl-nya. HCl, asam kuat apa asam lemah? Dia adalah asam kuat. Nah, kalau gitu berarti apakah ini sudah sesuai dengan komponen penyangga? Belum kan? Kalau misalkan penyangga basa seharusnya basa lemah dan garamnya. Nah, ini basa lemah malah sama asam kuat. Jadi gimana? Maka kita coba reaksikan. Ubah dulu.
pH-nya sama dengan 9, sedangkan dia ini adalah basa lemah. Kalau ada basa lemah, berarti kemungkinan penyangganya bukan penyangga asam, tapi penyangganya penyangga basa. Maka nilai pH 9 kita ubah. pH sama dengan 9, bisa nggak dicari pH-nya? Bisa dong, caranya 14 dikurangi 9, berarti 5. Berarti konsentrasi OH- adalah 10 pangkat negatif 5. Masukkan ke dalam rumus asli penyangga basa. Rumusnya gimana? Konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali mol basa lemah ya. Mol basa lemah per mol garamnya. Oke deh. Jadi gimana dong? Berapa nih yang dimasukin? Nah, untuk memasukkan angkanya kita coba reaksikan dulu. Yuk. NH4OH ditambah HCl jadi apa? Tukeran pasangannya. NH4Cl plus H2O. Nah ya, ini ke sini, lalu yang ini ke sini. Nah itu ya. Oke, mula-mula bereaksi sisa. Mula-mulanya NH4OH nya berapa tuh? Gak ada ya volumenya. Jadi kita misalkan aja volume NH4OH kita misalkan sebagai volume basa Vb, kemudian volume HCl-nya kita misalkan sebagai Va. Oke. Berarti di sini adalah 0,1 Vb, di sini adalah 0,1 Va ya. Karena di sini konsentrasinya 0,1. Oke. Prinsipnya kan harus basa lemah dan garamnya. Berarti asam kuat diharapkan ada nggak? Nggak ada dong. Berarti gimana caranya asam kuatnya tuh harus habis. Oh ya udah, berarti di sini 0,1 Va. Kalau di sini 0,1 Va, maka di sini juga 0,1 Va dong. Maka di sini juga 0,1 Va gitu. Karena yang diharapkan habisnya adalah asam kuatnya. Oke. Nah, kita masukkan angkanya. Berarti di sini sisanya 0,1 Vb dikurangi 0,1 Va. Ini sudah habis ya. Ini 0,1 Va, ini 0,1 Va. Kemudian kita masukkan angkanya ke rumus yang ini. Konsentrasi OH- sama dengan 10 pangkat negatif 5. Kb-nya sama dengan 10 pangkat negatif 5. Mol basa lemahnya lihat yang mana? Yang ini nih, segini. Nah, segini ya. Ini mol basa lemahnya 0,1 Vb min 0,1 Va dibagi 0,1 Va. Oke deh, kalau gitu tinggal ini bisa dicoret nih ya, coret. Nah, tinggal dipindah ruaskan kemana nih, gimana? Berarti 0,1 Va sama dengan 0,1 Vb min 0,1 Va. Wow, kemana ini? Nggak cukup ternyata ya. Jadi gimana nih? Jadi ini si 0,1 Va yang ini, yang negatif kita pindah ruaskan ke sini. Jadi 0,2 Va sama dengan 0,1 Vb. Tinggal dibikin deh perbandingannya. Vb per Va sama dengan berapa dong? Jadi Vb banding Va nya sama dengan berapa? Sama dengan ini 2 banding 1 ya. Ini 2, ini 1. Maka ya 2 banding 1 ya. Oke. Gitu. Pas kalau ngeceknya berarti dikalikan aja ke sini. 2 Va sama dengan Vb. Iya, berarti benar perbandingannya adalah 2 banding 1. Seperti itu ya. Nah, untuk membuat larutan penyangga dengan pH sama dengan 5, maka 100 ml larutan HCl 0,2 molar harus direaksikan dengan larutan NaOH 0,1 molar sebanyak titik-titik. Nah, kita lihat dulu. HCl, ada yang masih ingat apakah dia asam lemah, apakah dia asam kuat? Dia adalah asam lemah. Kemudian NaOH, kita identifikasi dia adalah basa kuat.
Apakah sudah memenuhi komponen penyangga? Belum ya, asam lemah dan basa kuat tidak membentuk penyangga. Bukan langsung komponennya maksudnya ya, tapi harus direaksikan terlebih dahulu. Baik, kalau seperti itu kita coba reaksikan. HCN ditambah NaOH akan menjadi apa? Yuk pasangkan. Ya, jadi hasilnya adalah NaCN ditambah H2O. Kemudian kita tulis MBS, mula-mula bereaksi sisa ya. Yuk, mula-mulanya berapa? 0,2 kali 100. Jangan lupa molnya molaritas kali volume ya. 0,2 dikali 100 berarti 20 milimol. Kemudian NaOH-nya 0,1 molar tapi volumenya nggak tahu, ya udah kita misalin aja 0,1 VB ya. Terus ini kita nggak tahu berapa. Lalu yang harus habis siapa? Siapa yang tidak diharapkan ada? Basa kuat yang tidak diharapkan ada, maka basa kuat harus habis. Maka reaksi pembatasnya di sini adalah yang basa kuatnya ya. Maka di sini juga 0,1 VB, di sini plus 0,1 VB. Maka kalau sudah seperti itu berarti berapa nih angkanya? Berarti di sini 20 min 0,1 VB, ini habis, ini 0,1 VB. Lalu kita masukkan ke dalam perhitungannya. Kalau pH-nya sama dengan 5, berarti konsentrasi H plusnya sama dengan 10 pangkat negatif 5. Masukkan ke dalam rumus. Konsentrasi H plus sama dengan Ka dikali mol asam lemahnya, di sini HCN. HCN terbalik tulisnya. Dibagi mol garamnya NaCN. Oke, Ka-nya berapa tuh? Ka-nya nih nggak dikasih nih. Mungkin 10 pangkat minim aja ya. Kita tulis aja Ka-nya sama dengan 10 pangkat negatif 5. Lalu berapa nih mol mol asam lemahnya? 20 min 0,1 VB per 0,1 VB ya. Oke deh, kita coba masukkan ya angka-angkanya. Oke, kita coret. Berarti sisanya apa nih? 0,1 VB sama dengan 20 min 0,1 VB. Kumpulkan yang sejenis. Ini pindah ruas ke sini jadi positif ya. Bisa ke sini ada ini. 0,2 VB sama dengan 20. Maka VB sama dengan 20 dibagi 0,2. Berapa tuh? Ibu lihat ngitungnya. Aduh ya, 20 per 2 kali 10 pangkat min 1. Coret. Ini kan 10 per 10 pangkat min 1 berarti 100 mili ya. Oke deh, dapat jawabannya adalah yang ayam, yang A. Lanjut soal yang berikut. Baik, kita ke soal yang berikutnya. Volume CH3COH 0,1 molar dan NaOH 0,1 molar yang harus dicampur untuk membentuk 150 mili penyangga dengan pH sama dengan 5 plus log 2 adalah titik-titik. Di sini kita identifikasi dulu. CH3COH asam apa basa? Ya oke, dia adalah asam lemah ya. Kemudian NaOH dia adalah basa kuat. Kemudian kalau gitu berarti nanti kita harus MBS. Kita ubah dulu deh nilai pH-nya. Nah, pH-nya ini agak-agak membuat kita berpikir lagi nih. Biasanya pH itu bentukannya 5 min log ya. 5 min log 2 misal ya. Berarti nanti kalau kita ubah jadi nilai konsentrasi H plus itu sama dengan 2 kali 10 pangkat negatif 5. Tapi karena ini plus ya, berarti bentuknya itu berarti bentuknya bukan. Coba kita ubah dulu ya. Gimana caranya biar jadi negatif angkanya? Ya udah, kita buat jadi gini aja. Oh, artinya tuh sama dengan 5 min log 1/2 ya. Nah, kalau kayak gini berarti
pH-nya sama dengan, atau konsentrasi H plusnya maaf, nah sama dengan 1/2 kali 10 pangkat negatif 5 alias 0,5 kali 10 pangkat min 5 alias 5 kali 10 pangkat negatif 6. Nah kemudian kita coba ya, kita reaksikan antara CH3COH dengan NaOH. Itu menjadi CH3CONa ditambah H2O di MBS, berarti di sini 0,1 VA, kita misalin VA ya, volume CH3COH-nya, kemudian ini 0,1 VB. Seperti biasa konsepnya adalah basa kuatnya harus habis, menyisakan asam lemah ya. Oke, maka di sini 0,1 VA min 0,1 VB, di sini habis, di sini 0,1 VB. Lalu kita masukkan ke dalam rumusnya. Konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah per gramnya ya. Mol asam lemah per mol garam. Yuk, konsentrasi H plusnya 5 kali 10 pangkat negatif 6. Ka-nya nggak dikasih tahu lagi ya, Ka-nya kita bikin 10 pangkat min 5 aja ya. Oke, yuk, nah mol asam lemahnya 0,1 VA min 0,1 VB, mol basa lemah mol garamnya 0,1 VB ya. Kita coret, berarti berapa tuh? 5 kali 10 pangkat min 1 ya, sama dengan 0,1 VA min 0,1 VB per 0,1 VB. Kalikan, wah agak ribet nih. 0,5 berarti ini tekan ya, dikali 0,1 VB berarti 0,05 VB dong, sama dengan 0,1 VA min 0,1 VB. Pindah ruaskan, berarti 0,15 VB sama dengan 0,1 VA gitu kan ya. 15 VB sama dengan 10 VA, sama-sama kita kalikan 100 ya. Jadi ya udah deh, perkecil, atau kita bisa perkecil jadi berapa? Bagi 5 bagi 5, 3 VB sama dengan 2 VA gitu kan. Maka volume asam per volume basanya perbandingannya adalah 3:2. Terus udah beres belum? Belum dong. Nah, cari deh volume asamnya. Aduh, maaf ya, kesini deh. Volume asamnya berarti bikin perbandingannya berarti berapa? 3/5 totalnya. Perbandingannya kan 3 tambah 2, 5. Kali volume totalnya 150. Nah, 150 bagi 5, 30. 30 kali 3, berarti volume asamnya adalah 90 mili. Volume basanya boleh pakai pecahan lagi atau langsung aja sih sebenarnya. 150 kurangi 90 dapat 60. Atau kalau penasaran mau pakai ini nih yang kayak sama tadi ngitung volume asam, pakai perbandingan berarti 2/5 kali 90 ya. Kok 90 sih pengalinya? 2/5 kali 150 dong, kan volume totalnya adalah 150. 150 bagi 5, 20 kali 30, maaf, 30 kali 2 dapat tuh 60 mili gitu. Berarti bener ya, jawabannya adalah yang D, seperti itu. Lalu yang berikutnya kita masuk ke soal nomor 8. Ke dalam 10 mili CH3COH 0,1 molar ditambah 10 mili KOH dengan pH sama dengan 13 min log 2. pH sebelum dan sesudah reaksi adalah titik-titik. Kita lihat dulu nih. Ka-nya udah ada sih, tapi yang enggak ada apa nih? pH sebelum. Oke deh, berarti kita lihat dulu. CH3COH adalah asam lemah, maka rumus ngitung konsentrasi H+ dari asam lemah adalah akar Ka dikali Ma.
Ka-nya sama dengan 10 pangkat negatif 5 dimasukkan. Molaritasnya adalah 0,1 molar alias 10 pangkat min 1. Kalau sudah dikalikan 10 pangkat min 6, bener gak? Nah, diakarkan menjadi 10 pangkat min 3, maka pH-nya berapa? pH-nya sama dengan min log 10 pangkat min 3, berarti jawabannya pH-nya adalah sama dengan 3. Oke, ini pH sebelumnya belum beres. Jadi jawabannya di antara C atau D atau E, nggak mungkin jawabannya A atau B. Nah, kemudian yang selanjutnya kita mau cari pH setelah reaksi. Tapi kita tuh butuh konsentrasi OH- atau EK. Kita butuh konsentrasi KOH-nya. Di sini malah dikasih pH. Jadi gimana nih? pH-nya ada 13 min log 2. Maka ngitung POH-nya berapa? Gimana? Berarti POH-nya sama dengan 14 kurangi 13 min log 2 gitu kan? Berarti POH-nya sama dengan 1 min log 2. Belum beres, ini POH. Terus kita ubah menjadi konsentrasi OH- ini gimana caranya? Nah, berarti ini kan salah nih, min kali min berarti plus ya. Oke, POH-nya sama dengan 1 plus log 2. Kalau begini, ini kan susah nih di anti lognya. Jadi kita bikin jadi negatif. Jadi kita kalikan ya dengan negatif, berarti kalau diubah bentuk berarti jadi 1 min log 2 pangkat min 1 ya. Atau berarti POH-nya sama dengan 1 min log setengah. Atau berarti sama dengan konsentrasi OH- ini berarti sama dengan berapa? Nah, kalau udah bentuknya min, itu lebih gampang diubah jadi setengah kali 10 pangkat min 1 alias berapa tuh? 0,5 kali 10 pangkat min 1 alias 0,05 molar. Kalau konsentrasi OH-nya 0,05 molar, maka molaritas basanya juga ya sama dengan 0,05 molar karena KOH bervalensi 1 atau jumlah OH-nya 1. Berarti molaritas basanya dan konsentrasi OH-nya akan bernilai sama. Kemudian kita reaksikan CH3COH ditambah KOH menjadi apa? Berarti menjadi CH3COOK ditambah H2O. Di MBS kan. Yuk. Mula-mulanya berapa? Mula-mulanya 0,1 kali 10, berarti di sini 1 milimol ya. KOH-nya 0,05 kali 10, berarti 0,5. Oke deh, berarti gimana nih? Pembatasnya 0,5 ya. Oke deh, berarti di sini 0,5, ini habis, ini 0,5. Oke, berarti pH sesudahnya menggunakan rumus apa? Menggunakan rumus penyangga karena dia ngebentuk penyangga ya. Yuk, konsentrasi H+ langsung masukin aja ya. Ka-nya berapa? 10 pangkat min 5, mol asam lemahnya 0,5, mol garamnya 0,5. Coret. Berarti konsentrasi H+-nya sama dengan 10 pangkat negatif 5. Maka pH-nya berapa, gengs? Maka pH-nya min log 10 pangkat min 5. Berarti pH-nya sama dengan 5 gitu ya. Itu kok kayak 5. Nah, berarti perubahan pH-nya dari 3 menjadi 5. Oke, berarti jawabannya adalah yang D. Seperti itu ya. Sip, gimana? Agak pusing mengubah bentuk logaritma. Tapi sebenarnya sama gimana ya? Cukup simpel sih. Di intinya kalau di kimia tuh yang dipakai tuh kalau mau dibikin antilog gitu ya, maksudnya dijadiin dari POH jadi konsentrasi OH- atau dari pH jadi konsentrasi H+, itu tuh di sini harus min log. Jadi kalau masih plus kita ubah dulu jadi min gitu sih paling. Seperti itu kira-kira. Semoga bisa dipahami ya. Itu dia pembelajaran kimia hari ini. Makasih ya udah ngikutin sampai akhir. Sebelum ditutup, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai.
Berdoa selesai, semoga semuanya sehat selalu. Ditutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.